mobil crossover merupakan mobil yang cocok untuk Anda apabila hatchback itu terlalu rendah ground clearance-nya. Merupakan yang tercanggih di kelasnya karena ini adalah full hybrid. Ini adalah Toyota Yaris Cross Hybrid. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yaris Cross membawa nama besar Yaris. Yang kami ingat, Yaris itu sudah ada sejak tahun 2000-an. Namun seharusnya Yaris Cross ini merupakan turunan dari Toyota East yang merupakan pure crossover pertama yang masuk ke Indonesia. Atau bisa dibilang juga Toyota East merupakan versi crossovernya dari Toyota Yaris. Karena basicnya Toyota East adalah Toyota Yaris yang ditinggikan dan dibedakan bentuk luarnya. Lalu bagaimana dengan Yaris Cross? Yes, ini masih membawa nama Yaris karena istilah cross sudah tenar. Makanya nama Yaris tetap dipakai menjadi Yaris Cross alias Yaris yang ditinggikan. Yaris sendiri dulu sudah ada sejak tahun 1993 atau dikenal juga dengan nama Toyota Ecoq di luaran sana. Uniknya Yaris generasi pertama ini dikembangkan untuk pasar Eropa sehingga tidak masuk Indonesia. Kemudian generasi keduanya muncul pada tahun 2006 di Indonesia, bentuknya bulat-bulat, dan itulah mengapa punya julukan Yaris Bakpao, bulat-bulat. Mobil ini dikenal bandel dan biasanya terkenal di kalangan dokter-dokter muda hingga sekarang. Lanjut generasi ketiganya, tahun 2013, hadir di Indonesia. Yaris ini benar-benar berubah sekali bentuknya dari bulat-bulat menjadi seperti ini. Dikenal juga dengan julukan Yaris Lele. Namun sepertinya orang Indonesia lebih suka bentuk Yaris yang gemoy seperti Yaris Bakpao, sehingga menjadi kurang booming dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang gemoy memang lebih menarik sepertinya. Kemudian generasi keempat muncul tahun 2022 di dunia. Bentuknya harusnya seperti ini, namun sayangnya tidak ada di Indonesia kecuali GR Yaris kami. Jadi hingga sekarang Yaris yang ada di Indonesia masih Yaris generasi ketiganya saja. Nah, sebagai gantinya untuk Indonesia dikasih Yaris Cross. Yes, kami bilang ini tidak apa-apa, malah ini lebih bagus. Di Indonesia, mobil-mobil yang cocok seharusnya seperti ini, yang ground clearance-nya tinggi. Kami membuat video first impression review dan first drive bersama si mamang-mamang itu. Bahkan kami menerbangkan juga untuk test drive khusus di Motomobi News. Cek video-video tersebut apabila belum, dan juga baca artikelnya di website kami. Sekarang kami sangat beruntung sekali akhirnya bisa juga mengetes secara langsung. Namun, ini bukan mobil tes dari APM. Akhirnya kami tes juga yang namanya Toyota Yaris Cross, dan ini bukan mobil pinjaman dari APM, ini adalah mobil sewaan. Yes, kami sewa dari Rengenet. Ini adalah mobil baru, mereka baru beli, langsung kita sewa, kita pakai untuk review ini. Luar biasa ya, Rengenet itu mobil baru saja launching, baru keluar, sudah punya, dan Anda bisa nyewa. Setelah kami pakai, Anda bisa nyewa mobil ini. Yaris Cross baru. Kalau penasaran sama mobilnya, silahkan sewa. Oke, ini moncongnya moncong standar Toyota zaman sekarang. Moncongnya sangat mirip sekali dengan Toyota Corolla Cross ya. Punya hidung yang besar sekali, grill yang gede. Ini lubang-lubangan palsu. Ini lubang-lubangan palsu. Grillnya cuma bagian bawah sini sama sini aja. Ngapain gede-gede hidungnya? Demi gaya. Matanya full LED semua, ada fog lamp LED. Dan ini two-tone ya, kami suka kombinasi warnanya, warna silver seperti ini dan hitam di atasnya. Two-tone, harus bayar ekstra di Toyota ini. Dan ada special colornya juga, bayar ekstra juga pada Toyota ini. Nggak tahu, Toyota udah sekarang lebih ke kayak ke Honda-Hondaan zaman dulu gitu. Mazda juga untuk special colornya bayar ekstra. Dan karena ini adalah yang paling mahal juga, dia dapat body kit ini, dan secara keseluruhan bentuknya kami suka, bagus. Dari ukuran velg, bannya, tebel bannya, enak ngelihatnya. Ini crossover yang gagah jadinya. Tiba-tiba panas. Dan ini adalah yang hybrid. Makanya di sini ada tulisan OHEV. HEV-nya hybrid electric vehicle. O-nya nggak tahu nih apaan. Nggak, ini bukan O ya. Ini lambang kalau dia hybrid. Ukurannya tidak kecil
kecil-kecil amat dan tidak besar-besar amat. Ini pas dengan ngelawan HR-V dan ngelawan apalagi tuh, kereta, ngelawan Seltos, Suzuki Grand Vitara. Ramai sekali di kelas ini. Nah, panjang total mobil ini adalah 4.310 mm dan wheelbase-nya 2.620 mm. Kecil kan? Pas gitu. Ini ukuran mobil yang pas buat di Jakarta. Nah, karena ini crossover, ground clearance-nya adalah 210 mm. Kan lumayan, nggak gampang-gampang mentok gitu. Nah, kita lihat dulu mesinnya. Ini bagian yang spesial pada mobil ini. Jadi, ngapain beli Yaris Cross kalau bukan beli yang hybrid? Ngapain beli Kijang Innova Zenix kalau bukan yang hybrid? Karena yang spesial adalah mesinnya. Ruang mesinnya gede banget ya. Oh, ini adalah mesin 2NR VEX. Ya, berarti hybrid. Suara apa itu? Mompak-mompak sendiri deh. Geter-geter lah gitu tadi. Aneh gitu, bendulan gede geter-geter. Nah, ini adalah mesin yang sama yang dipakai di Avanza, Veloz, terus Xenia. Apalagi yang pakai mesin ini? 2NR 1500 cc hybrid. Dan ini mesin bukan sembarang mesin juga, dia bisa Atkinson cycle. Jadi seakan-akan mengecilkan cc-nya agar konsumsi bahan bakarnya rendah pada saat tidak dibutuhkan. Nah, hybrid, ada motor listriknya nempel di sini yang jadi satu juga sama generatornya. Itu ternyata dua benda yang berbeda antara generator dan motor listriknya. Oke, mesinnya bertenaga 90 horsepower dengan torsi maksimal 121 Nm. Kemudian motor listriknya bertenaga 79 horsepower dengan torsi maksimal 141 Nm. Jadi secara torsi besaran motor listriknya, secara horsepower besaran engine-nya. Ya, ini platformnya kan memakai DNGA. Jadi ini platform yang sama yang dipakai di Xenia, Avanza, Veloz, Race, Rocky. Itu sama begini. Lihat yang tadi kami bilang ukurannya pas ya. Bannya ini 295, lebarnya tebalnya 55 dengan velg 18 inch. Kan pas pakai 18 dia. Pakai cover fender plastik ini. Rem belakangnya apakah tromol atau cakram? Cakram lah ya, ini mobil udah mahal. Ada roof rail bohongan. Bisa digoyang-goyangin gini loh roof railnya. Ya kalau masang sesuatu pasti buka ini nih. Kan ada baut-baut dalamnya. Coba nih lihat coba dari dekat. Kuncinya seperti ini, kunci Daihatsu ya kan. Ini pakai cover lagi ya, harusnya males bukanya tapi kunci mirip kunci Daihatsu. Terus biasanya kalau yang touch gini itu kuncinya kan di sini sentuh, bukanya tuh sensor dari sini biasanya nih. Tapi untuk mobil ini enggak, bukanya dari sini juga. Tapi belakangnya bagus juga. Kami terlalu suka warna silvernya Toyota sekarang. Knalpotnya jujur tuh. Ini ada diffuseran GR ini. Full LED, semua lampunya S. Oke, buka bagasi. Iya bagus responnya. Lebih gampang dari BMW. Tuh, luasnya bagasi kalau misalnya jok paling belakang dilipat. Jok belakang, bukan paling belakang. Nggak ada palingnya karena cuma ada belakang doang. Di bawah sini ada tempat naro-naro lagi, lega sekali. Dan ini kalau misalnya Anda pingin sampai dalam bagasinya tuh bisa dicopot. Terumah deh ini. Tuh dalam bagasinya. Taruh di bawah lagi bisa nggak? Hah? Taruh di paling dasar. Oh iya bisa taruh paling bawah lagi tuh. Nggak perlu taruh rumah. Gede lagi ban serepnya tuh. Full size. Tapi temporary. Ukurannya mana ukurannya? 205, 65, 16. Velg kaleng. Warna orange. Yang orange apa kuning? Kuning. Hijau apa kuning? Kuning. Nah ini ada pembatas. Mana ya? Tuh.
Ini kalau kita bangunkan semua jok belakangnya, lega juga. Lega ini bagasinya. Asik ya. Ntar kita dengar suara motor listrik ya. Nah, ya. Lega dan empuk joknya. Jarak dengkul dengan jok depan, posisi nyetir kami, tinggi kami 174. Jauh, kaki juga masih jauh. Headroom masih oke. Headrestnya juga enak, empuk. Ada armrestnya pula di sini. Ada 2 cup holder, mau duduk tengah juga bisa. Masih lumayan empuk tengahnya. Dan posisi tidurnya kecil. Itu ada AC belakangnya lagi. Ada colokan USB-C 2 di bawah. Kayak longgar gini sih. Empuk loh, jok belakangnya enak. Jadi mewah. Sampai pintu belakangnya itu empuk-empuk. Ya, ini lapisan kulit, terus ini ada garis-garis hiasan, jahit-jahitan asli. Duduknya lumayan oke. Asik belakangnya. Coba masih bisa senderin lagi nggak? Masih bisa disenderin lagi, saudara-saudara. Tuh, masih bisa senderin lagi. Enak belakangnya. Bagus nih. Bagus dan terang lagi ya dengan panoramic roof ini. Lampunya LED. Ada kantong buat naruh botol dan lain-lain. Sini juga bisa buat naruh-naruh. Ini ada 2 kantong di belakang jok depan. Oh, paling penting belakangnya ini enak. Enak di belakangnya. Nah, pertanyaannya, mobil hybrid ini baterainya ada di mana? Ada di bawah jok ini. Nih. Dan kuncinya mobil hybrid, jangan sampai lubangnya itu tertutupi. Lubang hawanya itu. Nih dia nih. Ini lubang, ini jangan sampai tertutupi. Ini ada kipasnya, dia ngebuang hawa dari dalam. Atau nyedot hawa dari ruang kabin. Atau kebalikannya. Baterainya hanya 0,7 kWh. Ya cukup aja, mobilnya 1500 cc ya kan. Kita ke depan. Interiornya itu sama seperti, sangat mirip dengan apa? Veloz. Vios juga gini ya. Vios itu di NGA. Secara desain ya oke, masih bisa diterima. Tidak membosankan. Semuanya empuk-empuk untuk pintunya juga dengan lapisan kulit, piano black. Tapi meja dashboardnya ini masih plastik keras dan lembek. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting pintunya empuk. Terus ini bagian sini punyanya driver nih. Ini punya driver. Dari penumpang ditutupin. Jadi nggak bisa ganggu-ganggu shifter dan lain-lain nih penumpangnya. Bagus desain begini. Nah, secara kualitas, ini bukan kualitas sih, ini tuh gampang sekali kena sidik jari ya. Lebih parah dari piano black ini ternyata. Material ini polish begini. Kotornya gampang kelihatan. Dan piano blacknya ada bagian-bagian ini nggak tahu piano black apa enggak, nggak tahu ngeliatnya tuh kayak mahal gitu. Ini plastik keras, tapi ada kulit-kulitnya juga dengan jahit-jahitan asli. Ada garis birunya melambangkan bahwa ini adalah Toyota elektrifikasi hybrid. Joknya itu ada jahit-jahitan biru, ada jahit-jahitan sewarna joknya atau abu-abu dikit, beda dikit. Head unitnya dengan layar 10,1 inch touchscreen, bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Android Autonya kami nggak tahu, belum explore karena nggak punya Android. Nah, Apple CarPlay-nya itu bisa wireless, bisa wired. Jadi kita punya pilihan. Begitu kita colok pakai kabel, dia langsung nanya mau wireless apa wired ya, gitu. Kalau kami ya wireless aja deh. Ini agak-agak semi terintegrasi sama mobilnya, jadi kita bisa pencet vehicle information. Nah, ini ada kemiringan tiltnya, terus ada outside temp, water temp untuk mesin, dan voltase aki 13,8. Ini ada tilt angle, nih mobil kita agak nanjak dikit 1 derajat dengan ketinggian 44 meter di atas permukaan laut. Itu ada kompasnya pula. Itu ada kita sedang mengarah kemana, 345 derajat. Nah, kalau kita pencet ini, itu berubah menjadi urusan kehybridan. Tuh, baterainya 4 bar. Ini currentnya berapa kilometer per liter. Ini posisinya arah-arahnya panah
garis-garis energinya akan nongol kalau misalnya jalan nanti. Dan ada historinya juga, jarang ya kita lihat historinya ya. Mendingan kita lihat sejarah yang lain. Nah, ke bawahnya ada 2 lubang AC, ada tombol hazard. Nah, ini AC-nya. AC-nya ini luar biasa, sangat dingin sekali. Dinginnya top. Saking dinginnya kita setel ini menjadi 28 derajat. Mentok tuh paling panas nih 28 derajat. Masih dingin. Nah, ada start stop engine button di sini. Agak kurang dimuliakan di bawah sini, tapi nggak apa-apa, yang penting ada. Dan start stop engine buttonnya berwarna biru. Shifter biasa PRND, tapi habis D itu B. Bukan berarti bohong, tapi B itu brake. Ini cuma menambah regeneratifnya aja. Udah, sampai situ aja, menambah regeneratif. Rem tangan jari dengan auto hold. Ya. Nah, setirnya lapis kulit, enak ya. Bukan kulit yang mahal sekali, tapi enak dilapis kulit. Sebelah kanan, jempol kanan ada adaptive cruise control dengan lane keepingnya. Ini pakai kamera murni. Nanti kita coba pas jalan. Next previous track juga ada di sini. Nah, drive ini untuk mengatur mode berkendara. Bisa power, bisa normal. Kalau dipencet lama, bisa ke eco mode. Jempol kanan untuk urusan MID, tapi itu nanti dulu. Ada volume dan ini ya, ini tingginya berbeda-beda nih. Jadi kita bisa merasakan apa yang kita pencet. Ini tombol ini tuh tingginya berbeda. Bisa kita rasakan di jempol. Mobil ini ada kamera 360-nya. Walaupun kualitasnya enggak, tapi ini berguna, bermanfaat. Dia kamera 360 dari atasnya, nih kayak dari satelit ini mempermudah kita untuk parkir lurus biar nggak diketawain teman kita. Headlamp di combination switch kanan bisa auto, sebelah kiri wiper, untuk wiper belakang juga dari sini juga. Tidak ada autonya wipernya. Nah, sekarang kita ke instrument cluster. Instrument cluster itu layar, tapi nggak full ya, hanya sebagian saja. Sebelah kanan sini itu speedometer dan bensin itu pakai model kalkulator, mungkin biar hemat energi ya. Nah, kita lihat di MID. MID itu biasa ada setting, terus ada kehematan, range 455 km, pasti bisa lebih jauh lagi. Kemudian ada ini arah-arah energi seperti biasa hybrid. Terus ada warning ini karena pintu ada yang kebuka, itu tulisan door open. Nah, ini kita bisa ubah tampilannya dengan nih, ada yang model begini tampilannya. Nggak tahu Anda lebih suka mana. Ada yang model begini, kami tidak terlalu suka. Ada yang model begini, lebih klasik. Nah, ini bisa mengatur segala-gala. Jadi aturan setting-settingan mobil itu kebanyakan di instrument cluster, bukan di layar tengah. Vehicle setting, ini ada front camera, BSM sama RCTA, blind spot monitor dan rear cross traffic alert. Buka tutup bagasi, matiin tolak bala, matiin traction control atau stability control, matiin parking sensor. Nah, ini ada EV mode, jadi kita hanya bisa mengaktifkan EV mode itu kalau misalnya baterainya di atas 4 bar atau 5 bar. Ada auto high beam, lengkap. Ini 2 tombol kosong atau bisa diisi apaan. Ada untuk self leveling lampunya, manual leveling, ini kayak aftermarket ya tombol ini ya. Nah, untuk urusan jendela yang auto hanya driver side. Ini ada lock unlock biasa standar, pengaturan electric mirror. Ada sedikit ambient light di bawah sini kalau malam kelihatan gradasi garis-garis ini. Oke, kepraktisan kantong pintu bisa naruh 2 botol dan kawan-kawannya. Ini ada tempat naruh-naruh lagi. Ini ada tempat naruh-naruh, tapi fungsi utamanya adalah wireless charging. Kalau nggak bawa kabel-kabel untuk dicolok, kita juga bisa wireless charging. Dan ini menarik, dia ada jepitannya dalamnya. Jadi handphone kita nggak kabur kemana-mana. Dan ukuran handphone kecil tuh bisa masuk ke sini juga. Tuh, dia ngejepit. Wireless charging ngejepit. Bagus, pinter. Nah, ini juga pinter nih. Ini ada konsol di sini. Ini kayak kalau kita naruh 2 botol besar, tinggal cemplungin aja. Nah, mana ada botol di belakang tuh. Kita copot dulu mereknya biar nggak disangka iklan. Apabila Anda punya produk minuman mau beriklan di sini, pas nih bagian-bagian begini. Tuh, naruh botol bisa. Ya. Nah, kalau mau naruh minuman cup gitu, tinggal cakep ya.
Ini juga bisa naruh botol di sini. Cuma kalau buat kopi gitu taruh di sini cocok, bagus kan? Suka ini, bagus. Terus ada tempat naruh lagi di sini. Ini dia kabel-kabel tadi. Tuh, tempat naruh dengan 12 volt power outlet di dalam sini. Nggak terlalu besar, tapi berguna juga pastinya. Laci nggak terlalu besar, ada apar kecil banget, nggak tahu bisa berguna buat apaan apar kecil gitu. Herannya kenapa kecil-kecil ya apar. Plastik keras. Kekokohannya sih ya standar-standar saja. Spion tengah nggak auto day night. Terus ini untuk lampu-lampu dan untuk buka tutup panoramic roof lengkap. Dashcam. Ini merupakan dashcam yang lebih bagus daripada yang terpasang pada Land Cruiser 300. Posisi nyetir. Nah, ini luar biasa joknya nih. Joknya ini enak, nyaman ya. Ini karena GR tuh ada setirnya, ada GR-nya, joknya ada GR. Joknya ini pengaturannya elektrik. Tuh, elektrik. Dan elektriknya bisa naik turun, juga depannya naik turun. Walaupun belum ada lumbar support, tapi sudah lebih dari cukup ini. Terima kasih Toyota ngasih ini. Dan terima kasih Toyota telah ngasih tilt dan teleskopik pengaturannya. Walaupun sebenarnya agak sedikit kurang dekat dikit lagi, tapi nggak apa-apa. Terima kasih sudah kasih teleskopik ke masyarakat Indonesia, bermanfaat sekali. Ini juga bisa jadi armrest ya, nggak empuk-empuk amat tapi lumayan ada. Terima kasih Toyota memperhatikan. Saatnya kita coba jalan. Akhirnya nyetir Yaris Cross ya. Saat ini adalah mobil hybrid termurah di Indonesia. Kalau dulu Corolla Cross, kemudian sudah hilang Corolla Cross, dimahalin lagi Corolla Cross, digantikan yang termurah itu adalah Zenix G. Nah, sekarang ini lebih murah daripada Zenix G. Kepikiran untuk bikin perbandingan antara Zenix G dengan mobil ini karena harganya sudah mulai mepet ya. Nah, kesan pertama nyetir mobil ini adalah rasanya nyetir sebuah Daihatsu yang mewah. Daihatsu yang lengkap perlengkapannya. Dari rasa setirnya, itu rasa setir mirip seperti rasa setirnya Race Rocky, Avanza Xenia Veloz. Ini rasa setirnya begini nih. Feedbacknya agak kurang, di kecepatan lambat agak berat, apalagi lagi berhenti ya. Kami kurang suka lah dengan rasa setirnya mobil ini. Nah, rasa remnya enak. Ya kami suka rasa remnya ini. Walaupun ini hybrid ya, remnya tuh dia akan membagi antara mau ngerem beneran pakai disc atau ngerem regenerative braking. Tapi ini remnya tuh sensitif, cuma terasa powerful itu remnya. Dan pertama biasa kami ceritakan tentang kekedapan mobil ini biasa-biasa saja. Nggak mengganggu, namun tidak spektakuler, sesuai dengan, tuh kan suara truk masih terdengar jelas, sesuai dengan harganya mobil ini. Dan visibility masih enak juga, ngeliat tuh si lega-lega, jendelanya lumayan gede, walaupun atasnya sedikit ketutup sama talang air, tapi masih lumayan gede. Ngeliat ke belakang juga masih agak sedikit enak, kecuali di pojok-pojok tuh lumayan ketutupan. Kaca belakangnya juga lumayan kecil, cuma sangat terbantukan sekali oleh kamera 360-nya. Ini kalau sambil jalan kita pencet kamera 360-nya, dia akan sisi kanan kiri nih. Takut jeblos got nanti ya, kalau kita deket-deket got kita nyalain lagi. Nah, ini posisinya kami sedang di penampilan hybridnya. Nah, ini sekarang 19,6 km per liter karena tadi banyak berhenti pada saat di shoot statik mobilnya. Sebelumnya itu 21 km per liter. Kita riset sekarang. Kehematan mobil ini tuh cukup spektakuler. Ya, sangat spektakuler. Ya karena hybrid. Padahal hybrid itu intinya adalah dia bisa menyimpan kembali energi dari putaran ban. Ketika mobil deselerasi mengurangi kecepatan, energi akan kembali lagi ke baterai. Seperti pada mobil listrik, tapi ini memakai mesin. Dan disimpan di baterai juga, yang sebenarnya sangat kecil. Nah, ini ada indikator baterai nih.
Sekarang 3 posisinya. Nah, 3 dikit-dikit akan nyala nih mesinnya. Nanti dia akan naik ke 4, terus mesinnya mati lagi. Tapi kalau kita injek gas agak daleman, mesinnya akan nyala. Taunya dari mana mesin nyala atau mati? Dari suara dan getaran aja sedikit. Ini indikatornya di instrumen caster. Nggak ada sama sekali yang menandakan kapan mesin nyala, kapan. Ada nih. EV ini. Tuh, kalau mesin nyala, lampu biru EV-nya mati. Udah itu aja. RPM berapa mesinnya kita tidak tahu. Tidak tertampilkan di sini. Nah, ini di instrumennya cuma ada eco, power, sama indikator baterai dan charge. Platform DNGA ini walaupun tidak senyaman TNGA, tapi DNGA ini udah cukup oke. Tapi memang bantingan pada gelombang halusnya itu terasa lebih keras dibanding dengan gelombang besarnya. Gelombang besar kalau pos tidur besar gitu, itu akan lebih nyaman rasanya dibanding pos tidur yang kecil-kecil. Nah, ini sekarang kita simulasi di jalan yang sempit. Mobil ini lebarnya pas, nggak masalah jalan-jalan sempit. Nah, ini kita nyalakan kamera pinggir-pinggir. Kualitasnya jelek tapi berguna. Jadi kemungkinan kejeblos godnya itu rendah dengan ini. Nah, terus berapa dekat dengan motor yang parkir sembarangan. Ini dia udah nggak otomatis nyala lagi ya sejak dimatiin ininya ya. Kamera otomatis nyala. Ini kalau keadaan berhenti dia kamera 360 full. Posisi nyetir mobil ini pas juga. Untuk jangka panjang nyetir seharian gitu, oke, nggak capek, walaupun sebenarnya setirnya agak lebih deket dikit aja, udah oke. Kestabilannya oke loh, cuma respon setirnya aja agak lambat jadi. Kami suka heran ya, mobil sekarang baru keluar showroom itu banyak yang setirnya tuh nggak lurus. Nah, ini belum lama keluar showroom setirnya mencong. Ya pentingnya servis 1000 ya, kita harus komplain pas servis 1000 itu lurusin setir. Nah, ini jalanannya belok, setirnya lurus. Kita coba adaptive cruise control. Jaraknya kita deketin. Nah, ini. Terus dia nyetir sendiri. Ya, oke. TSS. Nggak berasa nyetir gitu nih mobil. Padahal ada gambar setirnya di situ. Oke, kita di 80. Kami agak kurang percaya ya kalau adaptive cruise control berikut dengan nyetirnya itu hanya mengandalkan kamera bukan radar ya. Dari merek manapun nggak bisa sempurna sekali. Kadang tahu-tahu dipotong mobil, dia lupa ngerem mobilnya. Pernah kami ngalamin sekali kemarin begitu. Makanya tetap kita harus mengontrol mobilnya ya. Jangan selalu mengandalkan mesin. Tidak, kita bahas kehematan sedikit. Sejak diriset tadi 19,6 km per liter dan akan nambah lagi nih karena di tol dia baterainya akan nambah terus. Jadi baterai ini nggak akan pernah penuh. Dia sebelum full itu akan berhenti ngecharge. Dan ini sekarang 4 bar, nanti lama-lama naik 5 bar. 21,6 km per liter. Kadang-kadang hybrid dengan non-hybrid, untuk non-hybrid yang irit sekali mesinnya, di perjalanan seperti ini nih, di tol langsung terus bisa iritan hybrid. Itu bisa 125, 26 gitu. Nah, ini hybrid ini untuk nyari di atas 125 tuh susah. Tapi untuk dalam kotanya pasti iritan ini kemana-mana. Kita pindah eco mode sambil power mode. Jangan sambil power mode deh, eco mode aja. Oke, kita power mode kan. Power mode cet ini. Kok nggak mau power mode sih? Karena cruise control nyala ya? Iya, karena cruise control nyala. Coba kita gaspol. Meraung sih. Nah, motor listriknya kick in duluan gitu. Nah, di jalan beton ini suspensi juga enak. Ngeliat Sugra Turbo tuh goyang-goyang. Ini nyaman. Tapi suara ban lumayan masuk ya. Walaupun halus sekali. Jalan beton loh ini. Oke, saatnya kita tes 0-100 km per jam. Power mode. Kita matiin traction control. Nggak mau mati kayaknya di kecepatan segini. Oke, siap. 1, 2, 3. Mesin langsung nyala. Meraung-raung 60. 100. Wah, 10,7 detik. Wah, kenceng. 10,7 detik. Ya, dengan CVT dan motor listriknya itu digabung jadi rasanya nggak terlalu bertorsi gitu. Coba
ternyata 0 ke 100 nya kenceng. Oke. Tapi tujuan hybrid ini bukan untuk kenceng-kencengan, adalah untuk hemat-hematan. Ini sekarang jadi 20,9 km per liter. Kami ingin nyobain seberapa boros mobil ini kalau disetir sama yang nyetir mobil itu tuh, si Mamang-Mamang. Mamang itu menguji boros. Iya, kita boros-borosin Yaris Cross ini di dalam kota itu seberapa boros. Dalam kota, tol, jalan biasa. Dan ini kondisinya lagi sore, yang berarti macet, pulang kerja. Kita cobain aja seberapa boros. Kenapa kita harus uji boros? Berapa sewajarnya pemakaian BBM si Yaris Cross ini? Kan kalau diirit-iritin berarti kakinya juga harus ngikutin eco driving. Eco driving itu sulit. Kalau yang biasa-biasa aja kayak saya gitu ya, yang kakinya tuh kagak sekolah. Nah, jadi bisa ada gambaran seberapa borosnya gitu. Dan kita nggak akan sendirian. Ini dipakainya jadi sehari-hari ya di dalam kota di Bekasi, Jakarta. Ini pendapat pribadi. Kalau gue yang metropolitan banget gitu ya, pada di Bandung rumahnya, milihnya ini sih. Keren. Kita nggak tahu, tapi kita kan akan mengajak orang-orang lain ya. Apakah pendapatnya sama dengan Mamang? Kita juga nggak tahu. Kita ajak krunya Bapak. Udah pada ada nih krunya Bapak. Jadi krunya Bapak tuh banyak. Pertama, tiga, cuma segini. Oh, sama kameramen ada 5 orang kan yang masuk kan? Ya, Aceng, Bapak Nova yang udah habis beli pisang aroma tuh, sebenarnya sehari-hari banget ya. Sama, Keju aroma. Oh iya benar, keju aroma. Terus sama Bapak Pok gitu. Kenapa sih panggil Pok sih? Nah, sekarang kita harus secara jujur menyebutkan berat badan. Bukan body shaming, tapi kita harus tahu realitanya yang naik ke Yaris Cross ini berapa kilo gitu. Lagi gendut 84 sekarang. 89. 89. 85. 96. Enggak mungkin. 196. Mana ini Bang Dian? Oh, udah 96. Dah, Eki. 51. Nah, beratnya ada di sini ya. Situ, hitungin dong. 51 Ki. Tipis banget ya. Kasih keju aroma nih. Ini kelihatannya agak ceper ya. Tapi ini ya gede sih wheel arch-nya. Masuk dong. Orang kedua masuk. Orang ketiga masuk. Segini. Hah? 3 itu di depan. Iya bener. Ya tapi segini. Nanti ditambah Eki terakhir. Nah, Mamang yang nyetir biasa. Oke. Oke. Yuk. Siap nggak? Siap. Udah perbekalan udah siap? Aman. Aman? Aman. Pisang keju, pisang coklat? Lengkap. Lengkap ya? Yaudah. Yuk. Abo om. Nah, siapa ini nggak pakai Semua. sabuk pengaman? Ceng tuh. Wah, belakang harus dipakai. Kalian ya penganut Motuba nggak boleh protes. Mobil sekarang tuh pada safety semua. Iya. Safety first. Tuh, dah pasang. Jadi ini notifikasinya di 5 joknya nih, sampai yang di tengah juga ada notifikasinya. Baca semua. Tapi bisa dia. Tuh. Kita nolin dulu nih. Nolin. Gimana caranya ngenolin ya? Nih, average-nya kita nolin. 0. Tripnya? Nolin aja. Mana tripnya? Ini. Tuh. Gimana caranya ngetripin? Trip A, trip B. Tekan lama ya? Ah, dah. Langsung semua ya. Average 0, trip A 0. Fair? Fair? Fair, Ya? fair. Fair ya? Oke. Perah. Nah, ini rules-nya sederhana. Sekali kita cuman pakai temperatur paling low, paling dingin. Cuman yang bisa kita setting cuman fan-nya doang. Kalau kedinginan bilang aja. Tapi kalau udah kedinginan banget, kita udah gelap-gelapan, terima aja ya. Iya dong. Bawa selimut nggak? Temperatur paling low. AC-nya dingin banget.
Emang berasa dari sini juga. Sampai belakang dingin. Oh, ini ada AC di selangkangan udah dimatiin lagi. Dingin banget. AC selangkangannya dimatiin aja masih dingin. Apalagi dinyalain, selangkangannya beku. Ini bantingannya agak mantul-mantul ya. Agak ini ya, agak mentul-mentulnya. Apa ban yang kerasa enggak? Enggak, kemarin udah di ini. Udah dibikin empuk. Udah dibikin empuk. Maksudnya ya normal lah, bukan dari settingan pabrik banget. Gitu ya. Grand Vitara kalau lagi diem memang agak keras. Ini lebih empuk. Cuman kalau ini di jalan gini kita kenceng, ada lubang-lubang kayak gini, ini mentul-mentulnya nggak enak. Kalau di Vitara tuh di belakang pasti lebih nyaman ya suspensinya ya. Berasa nggak sih kayak kanan kiri? Iya. Ya kan? Puter-puter jari kanan kiri. Jadi TikTok dong. Kanan kiri. Makanya gua pegangan. Tapi memang nggak sejauh itu ya enaknya tuh si Grand Vitaranya dekat-dekat. Cuman ini sebetulnya masalah bantingannya aja yang kurang enak gitu. Empuk dibilang empuk, cuman bantingannya nggak enak Masih gitu. agak rigidnya kayak Tuh, masih ada level rigidnya gitu itu. cukup lumayan ini ya, mantul ya. Iya. Kalau dipakai banyak ya, tapi nggak tahu bisa terjadi dia beda kalau nanti disetir sendiri. Ya mungkin seperti Omobi opininya. Tapi kalau dipakai banyak kan, ya kayak gini rasanya. Lebih enak di Grand Vitara kalau banyakan. Di belakang agak berisik ya. Ada bunyi angin ya. Ada bunyi angin, Kayaknya suara ban. dari pintu-pintu belakang tuh ada Dari panoramik kiri kanan. nggak sih? Enggak, dari Enggak, dari pintu bawah loh, dari traffic noise sih kedengeran banget bawah loh. pintu lu. Coba kita tutup ya. Tutup dulu. Bisa jadi dari atas, tapi enggak ngaruh. Dari bawah. Oh, Dari celah pintunya Aceng Nova. Bawah. Dari rongga yang deket Ya, rongga ban. wheel arc ban belakang. Ban belakang, terus sama bagasi itu kayaknya masih kayak ini. Tapi ini mahal. Iya sih. 450 juta. Iya sih. Tapi ya nggak bisa Ya dibohongin spare lah, ya. 2 juta lagi buat peredam lah. Ya kan? Nambah ya. Ini nambah. Nah, kita udah nyampe ya, kita mau ngambil mobil. Terus ini walaupun mobilnya parkir di luar kayak gini harus tetap menyala, biarin aja hybridnya yang menyesuaikan. Habis kalau nyala mesinnya biarin aja ya. Biarin. Kan kita uji boros. Ini dari tadi nggak ada pencet-pencet nih EV mode-nya, biarin aja. Biarin. Boros aja udah. Ya, Boros aja. yuk kita ambil mobilnya. Nah, udah ngambil. Mobilnya tuh ada di depan tuh. Jadi tinggal bertiga yang ada di mobil ini. Jam 5 sore, daerah mana nih? Tanah Abang, macetnya luar biasa, biarkan saja. Dan dari tadi Mamang itu nggak neken-neken sama sekali EV mode-nya, biarin aja mesinnya yang bekerja, komputernya yang bekerja. Seefisien apakah si Yaris Cross ini? Kan kalau pengen irit-iritan itu pakai EV mode gitu ya, kalau kita berhenti di lampu merah gitu ya. Kalau ini enggak. Apa itu irit? Kita boros. Boros. Harus boros. Hidup boros. Ya, ini perjalanannya masih berlanjut karena belum memenuhi kuota nih. Kuotanya ya minimal 50 kiloan, ini masih 29,1. Cuman memang proporsi kemacetannya luar biasa. Karena ini biasa-biasanya yang video-video sebelumnya kalau uji boros itu kemacetannya paling setengah-setengah lah gitu dengan yang nggak macetnya. Kalau ini bener-bener 80% macet nih. Wow. Kami memohon maaf sebelumnya kenapa syutingnya sampai malam seperti ini dan ada mungkin nggak enak dilihat ya. Cuman kan kita harus maksimal dalam mengetes mobil ini dan waktunya juga terbatas karena besok pagi mobil ini harus dibalikin ke pemiliknya. Dan harap dicatat, video ini tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jadi benar-benar ini adalah realitas. Nggak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Apa yang kami rasakan akan kami ceritakan kepada Anda semua. Nah, ini kuotanya hampir terpenuhi nih.
gitu ya. Udah 48,7 kilo masih di dalam tol. Kita berkendaranya nggak irit-irit amat. Kita gasnya tuh sesuai dengan kecepatan di tol gitu ya. Performanya tidak mengecewakan sama sekali, kebantu banget sama motor elektriknya. Jadi kayak ada semacam boost yang lebih dari mesin Avanza gitu ya. Udah pada kenal kan mesin Avanza seperti apa. Jadi kalau menurut Mamang, performa oke, suspensinya biasa-biasa aja, visibilitasnya oke, joknya juga oke, nggak bikin pegel, ergonomisnya juga oke. Pilar A agak sedikit gede, agak sedikit ganggu dikit lah, dikit, tapi itu nggak terlalu berpengaruh banyak. Ini kita pasangnya di AC yang paling dingin banget. Ini AC-nya tuh kalau siang dingin, malam begini itu dingin sekali. Fan-nya cuma satu, dikasih low. Cobain deh, AC-nya Yaris Cross itu dinginnya minta ampun. Hah, capek juga. Jadi muter-muter macet. Jadi resume, macetnya luar biasa parah. 80% dibanding 20% yang jalannya tuh lancar. Bener-bener boros, dipakai 5 orang, dipakai 3 orang, dan akhirnya sendirian, dipakai ngebut itu juga di jalan tol. Dan kita mengisi, jarak tempuhnya totalnya sampai ke tempat pom bensin itu 62,5 km. Dan dia hanya mengisi sebanyak 3,675 liter. Yang artinya 1 liter bahan bakar untuk Yaris Cross bisa menempuh 17 km. Itu paling boros. Paling borosnya di segitu, irit banget. Nggak masuk akal sih. Nggak rugi lah beli ini, beneran nggak rugi kalau untuk irit-iritan. Udah gitu nggak usah ngecas di rumah lagi ya, tinggal pakai aja, masih 117 lagi. Ya nggak tahu bagaimana menurut Anda, komentar di bawah. Giliran Mobi. Iya, iritan itu. Overall, mengenai Toyota Yaris Cross yang hybrid, cocok untuk Anda yang suka dengan mobil compact seperti hatchback, namun tidak suka dengan cepernya. Ya, hatchback masih ada keterbatasan ground clearance. Yaris Cross ini punya kepraktisan seperti hatchback, namun punya ground clearance yang tinggi, sehingga lebih aman untuk melibas jalan-jalan berlubang. Kemudian mobil ini cocok juga untuk Anda yang tidak suka dengan Toyota Race yang terlalu kecil. Namun untuk membeli Corolla Cross masih kemahalan. Toyota Yaris Cross ini berada di tengah-tengahnya, sehingga range harganya dianggap pas untuk orang Indonesia. Oh ya, mengenai harganya, Yaris Cross ini punya pilihan mesin hybrid dan mesin biasa. Harganya seperti ini. Sebenarnya agak kemahalan menurut kami, tapi tidak apa-apa karena ini hybrid canggih, tapi masih kental sekali rasa Daihatsu-nya. Bagaimana menurut Anda? Apakah kemahalan atau kemurahan? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Next Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Terima kasih telah menonton.